World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 Oktober menjadi momen untuk terus mengampanyekan gerakan hidup sehat guna mencegah penyakit stroke. Menurut WHO, penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah itu masih sering menempati urutan pertama sebagai penyakit dengan resiko kematian tertinggi, selain jantung dan diabetes di Indonesia. Kementerian Kesehatan, RS-PON, dan sejumlah instansi kesehatan lainnya berupaya agar masyarakat lebih peduli dengan gaya hidup sehat. Acara World Stroke Day diisi dengan aktivitas fisik guna melatih otot, seperti Zumba, bersepeda, hingga event lari. Masyarakat juga diedukasi dengan bincang interaktif dengan dokter terkait pencegahan stroke. Selain itu, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Sejumlah peserta mengaku termotivasi dan semakin sadar akan pentingnya mencegah penyakit stroke sedini mungkin. Menurut aku jadinya aku kan misalnya nih ya, biasanya kan aku kerja gitu ya, terus abis itu nggak tahu gitu kan kalau stroke itu ternyata bisa juga dari kita tuh kelelahan bekerja gitu, dan karena kita fokus banget kerja gitu kan, kecapean, nah itu tuh juga bisa gitu. Jadi meningkatkan upaya kita tuh biar supaya lebih sehat lagi ke depannya. Dan jadinya aku makin paham ke sini gitu. Terus tadi juga mengikuti acara-acara yang ada di sini sih kayak Zumba gitu. Untuk event ini sangat bisa mengedukasi ya untuk masalah bahayanya stroke bagaimana, terus apa saja sih penyebabnya, seperti itu. Di sini juga bisa cek-cek kondisi kesehatan juga ya, seperti itu. Tadi sih ikut acara Zumba ya, cukup menyenangkan. Kebetulan saya jarang olahraga, jadi ini bisa buat dorongan lah untuk agar bisa lebih sehat lagi olahraga seterusnya gitu. Dokter spesialis saraf sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Adi Nur Hasanah mengatakan penyakit stroke bisa dicegah sedini mungkin dengan rutin memeriksakan kesehatan. Terutama bagi mereka yang orang tuanya memiliki riwayat penyakit stroke. Faktor risiko stroke itu ada yang bisa diubah dan enggak. Yang nggak bisa diubah tentu usia ya. Usia, kemudian jenis kelamin. Laki-laki katanya secara atur lebih risiko terkena stroke. Tapi di Indonesia sama, karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Yang bisa dicegah yang pertama adalah gaya hidup. Bagaimana kita jangan sampai terkena hipertensi, tekanan darah tinggi, jangan sampai terkena diabetes, kemudian obesitas, kolesterol, dan merokok. Itu bisa dicegah. Tentunya dengan pola hidup yang sehat tadi. Kementerian Kesehatan mencatat saat ini potensi serangan terkena penyakit stroke di Indonesia sudah mencapai 11/1000 orang. Masyarakat perlu waspada dengan kondisi tubuhnya. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, mengatakan pihaknya telah mengupayakan penanganan stroke bagi masyarakat. Mulai dari menetapkan standar rumah sakit dalam penanganan stroke hingga menyiapkan anggaran dana untuk menanggulangi stroke khusus pengguna BPJS sebesar 3,1 triliun rupiah dari yang sebelumnya hanya sebesar 1,9 triliun rupiah di tahun 2021. Yang utama adalah bagaimana Bapak Ibu mencegah, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau stroke pasti biasanya ada gejala sisa. Ini menyebabkan orang dalam tanda kutip disabilitas ya, bisa yang seumur hidup, ada yang bisa 6 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Tentu kita tidak mengharapkan ini. Namun kalau misalnya kita bicara soal kesiapan pemerintah terus menyiapkan diri untuk memperbaiki pelayanan terhadap stroke. Kementerian Kesehatan sudah menetapkan standar bahwa di rumah sakit kabupaten kota harus ada cath lab untuk menangani stroke yang bersifat darurat. Terus juga di tingkat provinsi harus bisa melakukan bedah saraf terbuka untuk menangani stroke. Itu dananya sudah disiapkan. Masyarakat diharapkan bisa menerapkan dan konsisten menjalankan pola hidup sehat. Selain itu, rutin memeriksakan kesehatan untuk menghindari penyakit stroke maupun penyakit lainnya. Iqbal Kiyarso, Nabil Haris, Jakarta.